Ini bicaranya material dan material. Gitu ya. Jadi saya katakan sangat sumir laporan polisi kepada Lesti, dan saya katakan Lesti sangat dapat dan sangat bisa melaporkan kembali Yoni Dores. Oke, halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Cak Mam Vlog. Nah, oke teman semuanya, para fan Lesti lovers dimanapun berada, bagaimana kabarnya? Semoga selalu diberikan kesehatan, lancar, rezeki, mudah segala urusannya, oke. Amin amin ya robbal alamin. Oke teman semuanya ya, di kesempatan kali ini saya ingin berikan video reaction kembali, ya. Nah, ini terkait ada kabar terbaru teman semuanya, bahwasanya Yoni Dores kali ini menggandeng kuasa hukum terbaru lagi teman semua, terbaru ya teman. Yang sebelumnya siapa namanya ya, Yudris siapa ya kalau nggak salah ya. Intinya di sini menggandeng satu kuasa hukum terbaru, yaitu Diolipar apa namanya ya, Yumara itu namanya kalau nggak salah ya intinya ya. Jadi menggandeng pengacara terbaru ini untuk apa ya, ya melaporkan pastinya ini ya kepada Polda Metro Jaya sepertinya ini ya. Nah, yang jadi sorotan di sini netizen ada di belakang ini, teman-teman lihat ya. Ini masih sangat senang banget teman-teman menggunakan yang namanya baju hijau. Ini mbak baju hijau, Mbak Pepi ya kalau nggak salah. Ini pengacara terbarunya Diolipa Yumara ya, Diolipa Yumara kalau nggak salah ya. Waduh, ini dia, ini masih berlanjut ya, memanas nih sepertinya. Oke, di situ ada apa ya, komentar dari beberapa praktis hukum yang akan memberikan tanggapan terkait Yoni Dores ini dan juga Lesti Kejora, dan juga ada beberapa netizen yang akan memberikan apa namanya, komentarnya juga ya. Oke, jadi untuk teman-teman jangan lupa ya tonton video ini sampai selesai supaya tidak terjadi salah paham. Oke, tidak usah berlama lagi, langsung saja kita simak video selengkapnya, monggo. Siapa-siapa ya, tapi memang ada laporan polisi yang kemarin memang terduga adalah Lesti Kejora, dan bisa kita pungkiri ya, jadi terduga adalah Lesti Kejora, tapi sebenarnya beliau belum tentu bersalah, begitu. Kenapa? Karena setelah kita pelajari dokumen-dokumennya dari akun-akun YouTube, memang ada banyak akun yang kemudian menampilkan profil nyanyian Lesti Kejora, ya, tapi akunnya berbeda. Apakah akun-akun ini memanfaatkan Lesti Kejora, juga memanfaatkan Bang Yoni sebagai pencipta, satu sebagai penyanyi, supaya apa? Punya nilai jual. Jadi saya jernihkan laporan polisi yang kemarin itu ya, Bang Ilham ya, itu dibuat untuk kepentingan mencari tahu akun-akun ini, begitu. Akun-akun ini karena patut diduga akun-akun YouTube ini yang nama-nama pemilik akunnya bermacam-macam ini menggunakan posisi lagu-lagu ciptaan Bang Yoni dan penyanyinya adalah Lesti Kejora, tapi patut diduga mereka belum atau tidak membayar royalti karena mereka lebih itu kan. Tapi di sisi lain mereka menerima yang namanya komersil. Jadi menerima dari YouTube, menerima juga dari pelanggan. Jadi kalau mau mendengarkan akun mereka harus berbayar. Itu yang sudah kita dapat. Nah, yang kemudian mau kita cari lewat laporan polisi tadi. Untuk kepentingan mencari tahu akun-akun ini, begitu. Akun-akun ini karena patut diduga akun-akun YouTube ini yang nama-nama pemilik akunnya bermacam-macam ini menggunakan posisi lagu-lagu ciptaan Bang Yoni dan penyanyinya adalah Lesti Kejora, tapi patut diduga mereka belum atau tidak membayar royalti karena mereka lewat YouTube kan. Tapi di sisi lain mereka menerima yang namanya komersil. Jadi menerima dari YouTube, menerima juga dari pelanggan. Jadi kalau mau mendengarkan akun mereka harus berbayar. Itu yang sudah kita dapat. Inilah yang kemudian mau kita cari lewat laporan polisi tadi. Jadi laporan ini bukan berarti menyasar kepada Lesti Kejora, tapi menyasar kepada akun-akun yang ada tadi. Jadi saya sama Lesti, mungkin dari awal gue udah tahu saya tidak ada niatan apa-apa. Dari awal gue hanya ingin soal datang ke rumah Lesti, hanya pengen tahu informasi ya untuk akhirnya pengembangan seperti yang diutarakan oleh tadi. Jadi maksudnya saya sudah datang ke rumah Lesti 3 kali, tidak ada tanggapannya. Setelah 3 bulan saya berpikir gimana supaya saya bisa ketemu Lesti. Saya bilang ke Kak Ilham, gimana kalau kita laporin, mungkin kalau sama polisi bisa keluar. Saya cuma mau tanya informasi aja, apakah ini Lesti
apakah siapa yang nyuruh, apa inisiatif siapa. Ini masalah lagu. Kalau ini kayak gini, udah nggak dibayar lagunya, namanya pun nggak dicantumkan. Udah kayaknya udah banyak kerugiannya lah kalau menurut saya. Selesai, kita semua mungkin gitu. Jadi saya mewakili kita yang tidak berani mengangkat hal-hal seperti ini. Tadinya kita nggak mau sampai kemarin ini juga. Tujuannya cuma ingin informasi, konfirmasi dari Lesti. Cuma Lestinya menghindar terus sampai laporan polisi pun masih nggak ada komunikasi, nggak ada. Kita nggak ada apa-apa. Nggak ada dia aja mas. Pengen informasi aja. Saya apa yang dibilang tadi sama Paulin itu harus ya. Jadi apa yang disampaikan Pak Dio tuh betul. Keluhan saya yang bisa ekspresi dari awalnya itu. Jadi nggak ada sampai pemikiran saya memerasa apa segala macam, nggak jauh lah. Saya tahu ya dengan apa yang saya buang dan nggak semudah itu saya memerasa orang dan apalagi udah les ya dibalas kan nggak mungkin, nggak ada jauh-jauh pikiran ini. Buat saya maksudnya pengen clear aja persoalannya siapa sih, misalnya ada yang di belakangnya siapa, pasti tahu lah, pasti tahu. Seperti konsen di mana di Majalengka kan tahu pasti yang undangnya siapa, itu bisa disusuri maksudnya. Untuk menelusuri aja, bukan mau pasti tujuannya. Tapi ya karena menghindar susah itu polisi gitu. Jadi nggak ada semata-mata saya sengaja menjatuh, wah nggak ada. Pasti hati sama saya juga keluarga ya, pasti nggak ngerti lah. Nggak ada, apalagi sampai berkembang saya mau merasa apa segala apa, jauh. Haram buat saya. Nggak lah. Mungkin itulah. Halo teman-teman, saya sedang ada di kereta perjalanan menuju ke Semarang. Kemarin saya diwawancara oleh media infotainment, ya, Intens Investigasi, terkait tentang gejolak antara Yoni Dores dengan Lesti Kejora, ya. Lengkapnya bisa dilihat di kanal YouTube-nya Intens. Tapi yang saya mau jelaskan begini, karena hal ini berlarut-larut kemana-mana. Poinnya, hak kekayaan intelektual itu, ya, itu bisa dilakukan gugat kepada orang lain ketika itu terdampak nilai komersialisasi. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Artinya apa? Artinya yang menyanyikan lagu itu mendapatkan manfaat komersil. Memang dalam haki itu, ya, ada dua, ada hak komersialisasi dan kemudian hak moral gitu, ya. Tapi hak moral ini sekarang kita agak sulit bicaranya. Kenapa saya katakan agak sulit? Kalau semua orang menyanyikan lagu lalu harus kemudian katakanlah ya izin kepada pencipta lagu, akses semua orang juga terbatas. Contoh katakan saya, ketika saya ingin menyanyikan lagu-lagu Yoni Dores, saya nggak kenal dengan Yoni Dores, lalu bagaimana kemudian saya bisa mengakses dia untuk meminta izin? Nah, jadi ini penting, ya, walaupun ada badan-badan yang dibentuk, badan-badan yang dibentuk itu kontekstualnya adalah ketika mendapatkan nilai komersil. Jadi kalau ada lagu yang kemudian dinyanyikan dalam pentas ajang-ajang kompetisi, ya, yang tidak mendapatkan nilai komersil langsung, ya, maka nggak bisa dilakukan tuntut menuntut, lapor melapor, ya, gugat menggugat, nggak bisa gitu, ya. Kalau kemudian mau dikatakan, oh, Lesti menang kompetisi karena menyanyikan lagu itu, nah ini kan konyol, ya. Kalau kemudian Lesti menyanyikan lagu itu maka menang kompetisi, kenapa kompetitor lain menyanyikan lagu dari pencipta yang sama nggak menang? Ya kan begitu. Nah, ini konyol, ini saya kira sangat konyol, ya, pandangan-pandangan begitu. Kembali saya katakan, terkait hak kekayaan intelektual yang lebih dalam bicara tentang lagu, itu basisnya lagu ini kan seni, maka basisnya apa? Menghibur,
ya, maka basis paling akhir baru bicara komersil. Kalau para seniman-seniman kita hari ini menciptakan karya seni, basis utamanya komersil, berhenti jadi seniman, ya, jadi pengusaha atau jadi pengacara. Yang kemudian apa? Yang kemudian bicaranya material dan material, gitu, ya. Jadi saya katakan sangat sumir laporan polisi kepada Lesti, dan saya katakan Lesti sangat dapat dan sangat bisa melaporkan kembali Yoni Dores. Lengkapnya simak ulasan saya dalam kanal YouTube Intens Investigasi. Oke? Thank you. Anda bilang kenapa sampai segitunya, sampai semua TV memboikot lagunya? Ya bisa lah sampai segitunya, karena Lesti kau musuhi. Ya bisa saja itu. Anda bilang kenapa sampai segitunya, semua TV mau memboikot lagunya abang? Ya iyalah, karena ketika Lesti yang kamu musuhi, seluruh Indonesia ikut campur, bahkan seluruh TV yang bertindak, ya. Jadi Lesti Anda musuhi, Anda somasi, semua TV akan bertindak. Dan jangan berkata kenapa sampai segitunya. Sampai segitunya karena akibat Anda sendiri. Seperti itu, ya. Jadi sudah lah ya, jangan usah lagi dibahas-bahas itu. Coba berhenti diam aja di rumah, ndak usah bahas aja, urus saja yang lain biar mendapatkan uang apa segala macam, ndak usah ngurus-ngurusin orang, diam aja. Ketika Anda diam, ndak masuk di media lagi, tidak akan ada lagi video-video lain keluar, ya. Jadi ketika Anda sudah diam, Anda tidak akan dibahas lagi. Selama Anda masih berkuar-kuar, terutama ini ijo-ijo lumut ini, ijo baju ijo, buto ijo, ya. Selama Anda masih berkuar-kuar, Anda pun masih dibahas di dunia maya, bahkan masuk TV nasional. Jadi stop. Jadi jangan Anda berkata bahwa kenapa harus sampai segitunya, kenapa bisa sampai segitunya. Ya bisa saja karena ulah Anda sendiri, ya. Seperti itu. Jadi sudah. Nggak usah macam-macam dibahas lagi. Kalau tidak mau sampai segitunya, minta maaf aja pada semua fansnya Lesti, pada Ibu Siwi, pada tim-tim kreator TV, minta maaf aja semua. Biar Anda tidak jadi diboikot di televisi, biar lagu Anda tidak jadi diboikot, ya. Seperti itu. Jadi sudah-sudahlah. Barenti ngana ya, Barenti itu. Karena kalau Anda tidak barenti, susah juga tuh. Jadi kalau Anda berhenti, tidak akan dibahas lagi, ya. Anda tidak terbahas lagi oleh ruang dan waktu dunia Lesti. Lesti kau musuhi, semua orang lah memusuhi Anda, ya kan? Kalau Lesti kau musuhi, semua orang akan ikut campur. Jangankan semua orang, semua artis. Jangankan semua fansnya Lesti, semua artis saja ikut campur. Oke? Selesai Anda. Sudah ya? Deal. Ibu-ibu baju hijau, nggak usah berkor-kor lagi, ya. Waduh, minta dihujat nih mbak-mbak. Nggak tahu masalahnya, ngikut-ngikut ngomen ini, ya betul ya. Dia baru muncul kan, ya kan? Masalah ini sudah hampir 2 minggu yang lalu kan guys, ramenya. Kenapa si nenek ini baru muncul? Pansos ya nek ya? Jangan macem-macem ya. Fans Lesti itu banyak banget, ya kan? Coba guys, kalian nge-tag nama dia di kolom komentar, ya kan? Kalian komen sesuka kalian di kolom komentar, ya, agar si nenek ini tahu rasanya, ya, bagaimana diserang sama kita, ya guys ya. Kalian tag aja namanya guys ya. Yuk rame-rame nih para fans Lesti, ayo kumpul di sini di kolom komentar ya guys ya. Kesel banget aku guys lihat si nenek ini ngomong panjang kali lebar bla 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 bla. Dibayar berapa kau nek sama Bapak Ide ini, ya kan? Dia bansos. Pokoknya kesel banget nih aku sama si nenek itu guys. Daripada kau banyak omong,
mending kau urusin tuh hidung kau, Nek. Nanti melihat seorang penyanyi Lesti Kejora yang diadukan oleh Yoni Dores, pencipta lagu, kabar katanya dia gak ada izin sampai dilaporkan. Nah itu gimana Bun? Apakah memang seorang Lesti melakukan pelanggaran terkait hak cipta Bun? Masalah melakukan pelanggaran dan tidak melakukan pelanggaran itu kita nggak bisa menjas, karena atas ketidaktahuan saya yakin Lesti ketidaktahuannya bahwa lagu yang dibawa itu dipublikasinya. Kenapa sih selaku pencipta lagu kok mencari seperti itu, menjadikan persoalan ini ke pengadilan, melaporkan ke pihak yang berwajib. Aduh, lebih hebat dia dari Tuhan. Allah aja yang maha pencipta semuanya, tak apa-apa. Peliharalah ciptaanku, kemudian publikasikan walaupun satu ayat. Ini dilagukannya sampai top lagu itu, harusnya dia berterima kasih. Jika dia minta royalti, kasih tahu dong, ini ada rezeki kayak saya nggak sama kamu, kan bisa begitu. Kalau orang nggak hebat, mau sebagus apapun lagu itu nggak ada nilai, ya kan? Bagi saya seperti itu. Mau gimana hak cipta, mau gimana pencipta, yang penting pembawa lagu bisa nggak menghayati lagu itu, dan gara-gara lagu itu dihayatinya, lagu itu naik. Mungkin dengan lagu apapun, kalau jika dia memang bisa membawakan dengan baik, mungkin dia bisa menang. Banyak Indonesian Idol itu, dan banyak juga kompetisi-kompetisi menyanyikan lagu-lagu yang menang, yang menjadi juara. Enggak juga. Kayak Titiek Puspa, banyak lagunya dinyanyikan orang, tapi begitu lagu dia dinyanyikan orang, dia senang aja, enjoy aja. Kenapa? Kalau butuh royalti, kalau butuh uang, minta aja dong. Bagaimana solusinya? Ya kan? Jangan menjadikan semua menjadi perkara hukum. Kita sebenarnya juga menghargai pencipta lagu, karena dia menciptakan, tentu ada harapannya untuk lagu itu. Nah, seharusnya dia kerjasama dengan penyanyinya, ya kan? Nah, tapi alhamdulillah hari ini dia sudah mencabut perkaranya, dan kalau nggak salah dia sudah berdamai, karena jika dilanjutkan yang namanya siapa namanya yang didores itu Yoni Dores itu, semua lagunya akan diboikot menurut Indosiar dan beberapa TV nasional. Nah, kadang-kadang tak kenal maka nggak sayang. Mungkin dengan itu Yoni Dores memahami dan Lesti juga memahami. Jadi kalau keduanya sudah ada titik temu, kan enak, ya kan? Saling menghargai. Kita juga sowan gitu. Maaf ya Pak, lagu Bapak saya bawa, kan bisa begitu. Karena dia sudah tenar. Kalau dia sebelum terkenal, mau lagu siapapun kan nggak ada dibahas. Begitu terkenal dengan lagu itu, ya terima kasih deh sama penciptanya, kan begitu. Nah, itu semua mungkin miskomunikasi, jadi tidak sinkron. Mudah-mudahan ada pertemuan, ada perdamaian, insya Allah mereka sebuah hikmah berdamai menjadi kekeluargaan. Mungkin itu dari saya. Nah oke teman semuanya, para fan Lesti Lovers dimanapun berada, jadi itulah barusan ya video reaksinya bisa sajikan, nah dimana terkait Yoni Dores bersama pengacara terbarunya, pengacara hukum terbarunya, yaitu siapa namanya, Diolipa Yumara ya kalau nggak salah, itu mengatakan bahwasanya ternyata apa ya, tak sepenuhnya ke Lesti, cuman akan ini teman semuanya, melihat lebih ke akun-akun YouTube yang mempostingnya, begitu ya tadi ya, Diolipa Yumara yang mengatakan ya.
dan juga apa ya, ada mbak-mbak Bojojo usir di belakang dia. Oke, dan tadi juga ada apa namanya, dari salah satu praktisi hukum yang memberikan pernyataan terkait Yuni dan juga Lesti Kejora. Oke, jadi untuk teman semuanya, gimana tanggapannya para fans Lesti lovers dengan adanya video ini? Yuni bersama kuasa hukum atau pengacara yang terbarunya, yaitu Deolia Yumara. Kita tinggal tunggu dari pihak Lesti, teman semuanya. Oke, sampai bertemu di video selanjutnya. Saya Irwan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.